Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab Pitagoras ya. Nah, ini bab ini dipelajari di kelas 8. Oke, ada 8 buah soal yang akan kita bahas ya. Kita baca dulu soalnya. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Oke, kita akan menentukan ya jenis segitiga pada masing-masing soal. Jadi selain dipelajari di bab Pitagoras, ini sebenarnya juga dipelajari bab segitiga juga ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan yang bagian A dulu ya. Untuk yang bagian A ya, kita akan menentukan apakah 3 buah bilangan ini merupakan segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Oke, jadi kalian harus menentukan dulu sisi yang paling panjang ya. Sisi yang paling panjang yang mana? Yang paling panjang ini kan, 13 kan. Nah, berarti 13-nya kita tulis. Nah, kemudian kita akan membandingkan dengan dua sisi yang lainnya ya. Dua sisi yang lainnya yang mana? 9 sama 11 ya. Nah, berarti harus dikuadratin ya masing-masing ya. 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi ukuran sisi yang paling panjang ya, itu sendirian ya. Sedangkan dua sisi yang lain ya, yang dimaksud 9 dan 11 ya. Nah, itu dikuadratin kemudian dijumlahin. Nah, ini bisa kita hitung 13 pangkat 2 ya, 13 kuadrat. Itu artinya 13 dikali 13 itu adalah 169. Kemudian 9 pangkat 2, 9 kali 9 itu adalah 81 ditambah 11 pangkat 2 berarti 11 dikali 11 ya, itu adalah 121. Nah, kemudian kita hitung ya, 169 diturunin aja, yang 81 sama 121-nya itu dihitung. 81 ditambah 121 itu adalah 202. Nah, setelah seperti ini ya, itu kita bandingkan. 169 dengan 202 itu lebih besar mana? Ternyata lebih besar 202 kan? Nah, karena penjumlahannya lebih besar, ini penjumlahannya ya, penjumlahannya lebih besar, maka 3 bilangan ini termasuk segitiga lancip ya. Oke, jadi kalau misalnya penjumlahannya lebih besar, itu segitiga lancip ya. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang B. Kita tentukan dulu sisi yang paling panjang ya. Sisi yang paling panjang yang mana? Nih ya, yang paling panjang 17 kan? Nah, berarti 17-nya sendirian ya. Kemudian kita akan bandingkan dua sisi yang lainnya. Itu berarti 8 sama 15 kan? Kita tulis 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, seperti ini. Kita hitung 17 kuadrat itu adalah 17 kali 17 itu adalah 289. Kemudian 8 pangkat 2 itu adalah 64 ditambah 15 kali 15 itu adalah 225 ya. Nah, berarti 289. Ini ditambahin ya, 64 ditambah 225 itu adalah 289. Nah, hasilnya sama ya. Ini hasilnya sama. Karena hasilnya sama ya, maka segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Ya. Jadi kalau hasilnya sama, itu segitiga siku-siku ya. Siku-siku. Nah, ini yang B ya. Yang B itu adalah segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut ke bagian yang C. Nah, C di sini ya, di bawah ya. Kita tentukan dulu yang paling panjang. Yang paling panjang yang mana? Nih ya, yang paling panjang 130 kan? Nah, 130-nya itu sendirian ya, berarti ya. Berarti menjadi 130 pangkat 2 ya, atau kuadrat. Nah, kemudian dua sisi yang lainnya ditambahin ya. Tapi harus dikuadratin dulu. Berarti 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Nah, seperti ini. Kita hitung 130 kuadrat itu artinya 130 dikali 130 ya. Adalah 16900, 16.900. Nah, ini akan kita bandingkan. Kita hitung 120 pangkat 2 ya.
Berarti 120 kali 120 itu adalah 14.400 ya. Nah, kemudian ditambah 50 kali 50 itu adalah 2500, 2500. Kita tulis lagi. Nah, yang belakang dihitung ya. Ini dihitung ya, 14.400 ditambah 2.500 itu hasilnya adalah 16.900. Sama ya. Nah, karena ini depan dan belakangnya sama, maka merupakan segitiga siku-siku. Nah, ini ya untuk jawaban yang C. Oke, kalau sudah kita lanjut ke bagian yang D. Untuk yang D, sama seperti tadi ya, kita tentukan dulu sisi yang paling panjang. Mana yang paling panjang? Ini paling panjang ya, 16 kan? 16 paling panjang ya. Nah, berarti 16-nya ditulis sendirian ya. Berarti menjadi 16 pangkat 2. Dua sisi yang lainnya ditambahin. Berarti 12 pangkat 2 sama 5 pangkat 2-nya ditambahin. Oke, kita hitung. 16 pangkat 2 itu artinya 16 kali 16. 16 kali 16 itu adalah 256. Dihitung 12 pangkat 2 ya, 12 kali 12 itu adalah 144, ditambah 5 kali 5 itu adalah 25. Nah, ini ditambahin ya, 144 ditambah 25 itu adalah 169. Nah, ternyata lebih besar yang sendirian kan ya, karena yang lebih besar sendirian ya, artinya ini merupakan segitiga tumpul ya, kebalikannya dari yang bagian A ya. Oke, kalian lihat yang bagian A. Kalau yang paling besar adalah penjumlahannya ya. Ini penjumlahannya ya. Penjumlahan dua sisi ya. Nah, berarti itu merupakan segitiga lancip gitu. Tapi kalau misalnya sendirian ya, sendiriannya lebih besar, nah itu merupakan segitiga tumpul. Nah, ini harus dipahami baik-baik ya untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Oke, ini ABCD itu sudah dijawab ya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk yang bagian E ya, tentukan dulu sisi yang paling panjang. Yang paling panjang yang mana? 24 kan? Nah, berarti 24-nya itu sendirian ya. Berarti 24 pangkat 2, kemudian sisi yang lain itu ditambahin ya. Berarti 10 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2. Dihitung, 24 pangkat 2 itu artinya 24 kali 24 itu adalah 576. 10 pangkat 2 itu adalah 100 ditambah 20 pangkat 2 itu 20 kali 20 ya. Itu adalah 400. Berarti 576. Ini yang belakang dihitung ya. 100 tambah 400 itu adalah 500 ya. Nah, karena yang lebih besar ya, yang lebih besar itu adalah yang sendirian ya. Yang sendirian itu lebih besar daripada penjumlahan. Nah, berarti merupakan segitiga tumpul. Gini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian yang F. Kita tentukan dulu ya, sisi yang paling panjang. Yang paling panjang mana? Ini kan, 22 kan? Oke, berarti bisa kita tulis 22 pangkat 2. Nah, kemudian dua sisi yang lainnya itu ditambahin. 18 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Dihitung ya. 22 dikali 22 itu adalah 484 ya. Nah, kemudian 18 pangkat 2 ya. Ini dihitung juga. 18 pangkat 2, 18 kali 18 itu adalah 324. Ditambah, nah ini kalian hitung lagi, 12 pangkat 2, 12 kali 12 itu adalah 144. Nah, yang bagian belakang dihitung ya, 324 ditambah 144 itu adalah 468. Oke, lebih besar yang sendirian ya, karena lebih besar yang sendirian, maka merupakan segitiga tumpul. Gitu ya. Oke, E sama F sudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yang G.
Di situ ada 1,73, 2,23, dan 1,41 ya. Nah, tentukan sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang mana? Ini ya, 2,23 ya. Nah, ini kita hitung. Kita tulis sendirian ya, 2,23-nya tulis sendirian. Berarti 2,23 pangkat 2. Nah, ini sisi yang lainnya dikuadratin dulu baru ditambahin. Berarti menjadi 1,73 pangkat 2 ditambah dengan 1,41 pangkat 2. Oke. Kemudian dihitung ya, 2,23 dikalikan dengan 2,23 ya. Itu hasilnya adalah 4,9729. Nah, kemudian yang belakangnya ya, 1,73 dipangkatin 2. Itu adalah 1,73 dikalikan dengan 1,73. Hasilnya adalah 2,9929 ditambah 1,41 dikalikan dengan 1,41. Itu hasilnya adalah 1,9881. Nah, yang depan kita tulis ulang ya. 4,9729. Yang belakang ditambahin ya. 2,9929 ditambahkan dengan 1,9881. Itu hasilnya adalah 4,981 ya. Nah, ternyata setelah kita bandingkan ya. Oke, lihatin sini untuk membandingkannya ya. Di sini ada angka 4. Nah, kemudian di sini ada angka 9 ya. Nah, kemudian di sini 7 ya. Ketika sampai sini, ini 7, ini 8. Berarti lebih besar mana? Lebih besar 8 kan? Nah, berarti 4,981 itu lebih besar ya daripada 4,9729. Oke, karena hasil penjumlahannya lebih besar ya, maka merupakan segitiga lancip. Karena penjumlahannya kan lebih besar kan? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang H. Kita tentukan dulu ya. Yang bagian H kita tentukan dulu sisi yang paling panjang. Yang paling panjang yang mana? Ini paling panjang ya, 36 ya. Maka 36 ditulis sendirian ya. Yang lainnya ditambahin ya. Berarti 12 pangkat 2 ditambah 35 pangkat 2. 36 dikali 36 itu adalah 1296. 12 pangkat 2 itu 12 kali 12 itu adalah 144 ditambah 35 dikalikan dengan 35. Itu adalah 1225. Nah, ini 1296-nya diturunin ya. Kemudian yang belakangnya ditambahin ya. 144 ditambahkan dengan 1225. Itu adalah 1369. Oke, yang lebih besar yang ini ya. Penjumlahannya lebih besar. Karena penjumlahannya lebih besar, maka merupakan segitiga lancip ya. Nah, ini jawabannya untuk yang bagian H. Oke, A sampai H itu sudah dijawab ya. Nah, ini kalian pelajari lagi baik-baik. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.